Karena terkait sore kemarin pasca pulang mengaji, lagi-lagi kita melihat segerombolan punai yang hinggap di salah satu pohon ketapang dekat puskesmas. Dan ini satu perilaku yang aneh lagi ya. Meter paling jauh, baru kita bisa eksekusi. Dekat ya responnya, suara balasan. Tapi mau mendekat apa enggak itu yang jadi masalah. Oke, kita sudah berada di depan Puskesmas Ampenan, dan dari jejak-jejak kotoran yang di bawah ini barusan tadi lewat di beberapa ya menjelang maghrib. Nah, lewat kotorannya kita bisa mendeteksi. Nah, ini ada bulu-bulu. Ternyata betul bahwa pada jam maghrib rombongan punai yang selama ini kita pantau selalu berterbangan di sekitar pemukiman wilayah Ampenan sini, ternyata justru tinggalnya ketahuannya ada di kantor puskesmas. Dan itu tadi banyak ngobrol ya dengan petugas yang jaga di sana. Konon memang sudah hampir kurang dari sebulan lah, ada sekitar 3 mingguan katanya. Jadi nimbrungnya ada di 2 pohon pohon ketapang ya. Kayaknya sih menarik kalau kita akan coba lihat nanti malam atau kesempatan kapan lah ya, sambil bawa senter tentu saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataram 24 Oktober 2021. Jadi baru masuk subuh, azan itu ya, lamat-lamat. Nah, kita mungkin ada rencana sedikit mengulang lagi penasaran kemarin, melihat lokasi spot punai burung yang ada di pemukiman kota, perkotaan ya. Tepatnya yang kemarin kita bilang sudah kita ketemukan dia di wilayah puskesmas kota Ampenan, wilayah Ampenan. Jadi setelah pasca subuh kita akan meluncur ke sana dengan torik. Jadi saksikan ya, nembaknya enak ini dekat-dekat kota malam. Yuk. Oke, sudah sholat subuh, jadi kita beranjak pergi ya hari subuh ini langsung ke lokasi. Pakai motor aja. Masih subuh. Dah nih. Oke, sudah tiba di puskesmas. Pohonnya di sini. Tapi kok nggak ada penampakan kayaknya. Kita mesti cek dulu. Belum kelihatan.
Ini jejak-jejak kotoran lamanya ya. Tapi sudah kering, tidak ada jejak kotoran baru. Sudah menjelang terang dan tidak ada penampakan burung. Jadi kita akan lihat sampai peralihan terang sekali, apakah ada burung-burung bergerak terbang dari pohon ini. Oke, sejauh ini sih masih mantau ya. Apa mungkin sudah karena tembakan terakhir jadi mereka pada bergeser? Kita juga belum tahu. Sementara burung gereja sudah pada mulai aktif, sudah mulai terang ya, tapi penampakan belum ada. Nah ini pohonnya ini. Nah ini puskesmas yang pagarnya hijau. Sudah cukup terang dan tidak ada gerakan di antara pepohonan ini. Bisa jadi mereka sudah bergeser. Oh. Kucing kecil. Tidak ketemu ya. Jadi, nah ini kita sudah tiba di rumah. Jadi sebelumnya rombongan-rombongan punai itu ada juga kelihatan dulu mampir di sini sekitar 1 tahun terakhir. 1 tahun sebelumnya itu bulan Agustus di 2020 pernah nongol di sini pagi. Lalu sekitar 8 bulan kemudian sempat juga kelihatan di sini. Antara bulan-bulan Mei atau Juni kemarin mereka ada hinggap di sini pagi hari. Artinya sih bisa disinyalir lokasinya tidak jauh-jauh seputar wilayah Ampenan sini. Cuman ya selama ini kita baru menemukan 2 tempat, satu di sini, lalu malam dia tidur di kantor puskesmas. Nah kemungkinan bisa jadi dia cari tempat lagi untuk berpindah-pindah. Pindah dia? Oke, ini tanggal 24 Oktober sore di depan kantor puskesmas Ampenan. Dan ini baru saja ada penampakan mindah-mindah dia, burung ini belum waktu total pulang. Jadi kita akan nunggu dulu. Oke, jadi kita lagi masih di depannya seberang dari puskesmas Ampenan. Tepat di pohon pertama yang kedua di depan sini ya. Masih nunggu kedatangan mereka. Sementara baru ada penampakan berapa ekor tadi? 4 ekor ya. Sempat nyebrang ke dalam spawn yang besar di dalam, tapi balik lagi 2 ekor. Jadi kita akan tunggu. Nah ini baru penampakan 1 ekor. Celingak-celinguk dia. Nah itu terbang. Ada? Hah? Woi. Ada enggak? Oke, baru ada 1 balik lagi. Di mana dia? Coba lihat. Ini di dekat ujung. Mana dia, Tar? Laki atau perempuan? Perempuan kayaknya. Dadanya putih. A few moments later. Ini lagi datang 2 ekor. Nah ini yang mengembangkan sayap. Nah ini bisa lebih jelas lagi. Mana dia? Ada 3 ekor. 2 yang di ujung ini lakinya, yang belakangnya ini perempuan. Oke, masih suasana di sini bertahan.
Ada 1-2 ekor burung nyebrang dari bagian pohon ketapang yang di sebelah dalam sana menuju ke sini. Dan ini kerucilnya cukup sabar nunggu. Iya tak? Masih bertahan sore. Barusan gerombolannya pindah lagi, terbang lagi. Tidak tahu ada ketakutan apa. Tapi sebentar lagi kami masih nunggu. Oke, kami bergeser untuk sekedar memastikan apakah mereka juga bermain-main ke wilayah yang terbengkalai sini nih. Ini adalah bangunan-bangunan tua di sebelah TK Barunawati, tempat sekolah Atar dulu. Tapi ini sih pohon waru ya. Nah, kalau di atas ini hanya ada burung bondol. Nah, itu burung-burung kecil. Sementara kalau di sebelah TK sana itu ada pohon waru juga. Cuman kita belum lihat ya. Nah, ini burung bondol yang terbang. Oke, kita ini persis berada di gedung mercusuar. Nah, ini kita lihat dulu ke dalam. Cepat Tar, masuk Tar. Nah, ini adalah bagian gedung tua yang banyak pohon-pohonan. Kami curiganya mereka di sini, tapi sepertinya sih tidak ada ya. Oh, ini ada pohon ketapang ini. Ini ada pohon ketapang besar ini. Ini pohon ketapang besar. Nah, jangan-jangan di sini dia. Tidak ada gerakan. Selebihnya pohon waru. Pohon waru besar. Waru kedua, ketapang satu, waru lagi. Enak Tar sini Tar, masih ingat main di sini? Oke, tempatnya seperti ini di gedung tua ini. Tidak ada penghuni karena ini memang jadi gedung, rencananya jadi gedung bioskop dulunya. Cuman terbengkalai karena tidak memperoleh izin. Nah, di belakang sana yang ada pintu itu luar itu. Mana dia? Nah, itu di sana itu. Itu TK Barunawati, sekolahnya Atar. Taruh. Nah, ini. Tapi ini sih menjelang maghrib ya. Kalaupun dia berada di sini, ya kita akan lebih enak lagi ya mainnya, eksekusinya. Ya, tapi sambil lihat-lihat terus. Namanya mengamati burung memang begini, harus cari waktu yang pas karena ini memang jam momen pulang tidur. Yuk disambung lagi besok. Keluar lagi. Mercusuar. Ayo. Dan halo my brosis, jadi terkait dengan kegiatan terakhir pengamatan spot punai yang ada di perkotaan, yang sebenarnya sih sudah seperti saya katakan dari awal, ini suatu tabiat perilaku yang beda. Bahwa bagaimana sekiranya sekelompok burung yang mestinya liar berada di habitat belantara mestinya ya, idealnya begitu. Kok bisa-bisanya mereka mulai turun ke wilayah pemukiman kota yang spot hijaunya itu justru sedikit. Nah, awalnya ya seperti yang sudah saya katakan, refleksi lagi bahwa dari tahun sebelumnya saya menemukan mereka ada hinggap di beberapa pohon mangga di tanah samping yang terbengkalai ini. Dia nongkrong di situ lalu pergi lagi kemana entah. Akhirnya sampai sekitar 1 tahun kemudian yang baru kemarin ini kita pertama di bulan Juni sebelumnya saya temukan lagi mereka ada lagi main di samping rumah. Hilang lagi kemana, tidak pernah nongol. Sampai akhirnya satu kejadian kemarin itu menemukan mereka tidur dengan secara bergerombol di lokasi puskesmas Ampenan. Nah, oleh karena itu kita akan coba sedikit melakukan rekayasa kira-kira atau apa namanya, bahwa dari wilayah spot terbangnya yang dari kemarin kelihatan di rumah, lalu dia hinggap di mana, termasuk saya pernah sampai menyelidiki hingga pergi ke spot agak jauh dari rumah di lokasi
di atas kebiasaan kami nembak ya di lokasi Sungai Meninting sana, yang jaraknya itu memang sudah sekitar 3 atau 4 kilo dari rumah sini. Hanya sekali dalam kegiatan aktivitas hunting baru pertama kali nemu sama Atar, yang linknya bisa saya kasih ya di sini, nanti kalian lihat bahwa di situ kejadian itu pun karena mereka bunyi. Dan dari kamu tahu, loh ternyata sekelompok punai sudah mulai turun di wilayah Meninting. Cuman kadang-kadang ada yang tidak kedengaran mungkin ya, selama ini terlewatkan karena mereka tidak bunyi. Sehingga akhirnya loh kok bisa lebih dekat lagi di pemukiman rumah kami sekitar kawasan Ampenan. Dan kita akan melakukan uji coba simulasi dari beberapa spot-spot titik hingga kemana sampai kemana terbangnya. Yuk. Oke, bisa digambarkan seperti ini adalah gambaran pinggiran pesisirnya. Ini Kali Jangkok dan di sini ada Kali Meninting. Meninting. Nah, kalau yang ada di sini ini bisa dikatakan ini adalah kawasan pemukiman padat wilayah Kampung Melayu hingga sampai pinggir sini. Lalu ini ada perlimaan, jalan perlimaan Ampenan di sini nih. Nah, lalu ini agak jauh sini, nah, seperti itu. Jadi kita gambarkan pertama, lokasi rumah kami itu ada di sini, Kampung Melayu itu katakan di sebelah sini, dari perlimaan Ampenan. Lalu penampakan pertama yang kita lihat adalah di titik ini, Kampung Melayu. Sampai hingga 2 kali penampakan ada di sini. Pertama yang setahun lalu sekitar bulan Agustus, lalu di 2021 dia di bulan Juni di lokasi yang sama sini dekat pemukiman kami sini ya. Nah, berikutnya lama tidak ketemu kami waktu melakukan aksi nembak. Nah, ini adalah kawasan sungai tapi sekaligus zona hijau yang cukup besar ya. Karena disinilah lokasi kami sering melakukan nembak. Nah, di sini yang pertama kali dalam sejarah nembak di sini baru melihat kelompok punai bunyi. Itu pun dalam kelompok kecil mereka yang ada di sini. Hanya sekitar gerombolan 6 ekor. Hingga kita sudah lakukan di sini tidak pernah lagi, dan akhirnya sore kemarin kami melihat di sini lagi. Nah, lokasi di sini ini adalah Puskesmas Ampenan, yang artinya jarak dari rumah ke sini itu adalah sekitar hanya 700 meter atau 800 meteran dari rumah ini, karena cukup dekat ya, nggak sampai 1 kilo. Sementara jarak dari rumah kita ke lokasi berburu di sini, Kali Meninting, itu berjarak sekitar 3 atau 4 kiloan. Nah, akhirnya kita coba kalkulasi dari jarak terbangnya kira-kira seperti ini. Zona-zona hijau yang berpeluang mereka mencari spot makan, karena katakan ini di atas ini lebih jauh lagi ya, spot-spot belantara di atas ini. Tapi bagaimana mereka bisa turun ke sini? Ini yang menjadi satu banyak prediksi. Apakah mereka datang karena ketersediaan stok pakan sudah ada juga di wilayah sini, atau mereka hanya mencari ke lokasi yang terdekat, spot-spot hijau yang gampang dia jangkau, lalu kembali lagi ke sini tidur. Karena di sini ya namanya pemukiman, spot-spot hijau tentunya hanya sedikit ya. Kalaupun ada mungkin di sini misalnya dikatakan dia sebagai lokasi pengembangan kawasan kota hijau, misalnya ada di sini. Misalnya di Taman Sangkareang, Sangkareang di Mataram. Ini taman apa itu, dekat Taman Angkatan Laut situ ya, atau Taman Jangkar di wilayah sini juga ada. Itu adalah spot-spot tentang yang banyak pepohonannya. Tapi kalau di sini adalah pohon-pohon aja, spot-spot pohon-pohon biasa, pohon mangga, pohon apa. Nah, seperti halnya juga di pos di sini, di kantor Puskesmas itu hanya ada 2 pohon. Di depan ada satu pohon ketapang, lalu di sini juga di belakang bagian dari gedungnya juga ada pohon ketapang kedua. Jadi dia main di sini, tapi yang terbanyak di kedua di sini. Nah, pada saat kita melakukan pengamatan kemarin pada sore maupun nembak siang, nembak ba'da subuh kita kesini lihat tapi tidak ketemu, sehingga kita balik lagi melakukan
pengamatan sore hari dari depan seberang jalan sini. Ternyata ini mereka juga datang. Oke, baru ada satu balik lagi. Nah, sempat yang tadinya dia mau terbang, mau tidur di sini, sempat dia terbang kaget, arah terbangnya ke sini. Entah kemana. Tapi ada juga gerombolan dia terbang loncat ke belakang sini, tapi akhirnya loncat lagi ke sini, terbang ke belakang sana, ke arah timur. Kalau sini ke arah barat. Dalam pengamatan sekian lama tidak ditemukan, akhirnya kita mencoba berprediksi lagi waktu dengan berdua dengan Atar ya, si bungsu itu, kita lakukan bersepeda ke sini, main-main di wilayah dekat pesisir. Di sini ada bangunan mercusuar di sekitar sini, karena di sini ada satu gedung terbengkalai, gedung-gedung kota tua ya Mas. Wajar saja ini karena bagian kota tua. Ada gedung terbengkalai di mana di dalamnya ini ada beberapa pohon. Kami memprediksikan bahwa apakah mereka hanya mencari lokasi tempat berteduh untuk stay begitu sementara waktu, dengan tipikal yang sama harus ada pohon ketapang, karena di sini ada ketapang satu. Sore cari ke sini ternyata nggak ada. Nah, bagaimana dengan terbangnya pada saat mereka ke sana? Nah, ini yang masih tanda tanya. Sementara di belakang sini ini kawasan apa? Kalau dikatakan sebagai tempatnya, di sini ada wilayah Muslim satu. Nah, di sini ini adalah kawasan komunitas Hindu atau yang dikenal dengan namanya di sini Karang Ujung, karena lokasi dari Karang adalah beberapa komunitas Hindu yang berasal dari kerajaan Karangasem dulu ya, pada masa pendudukan ya, masa-masa Hindu, kerajaan Hindu masuk dan menguasai sempat di wilayah sebagian kota Mataram. Ada beberapa nama tempat-tempat di sini di Mataram, ada Karang Sukun, Karang apa, selalu dengan nama depannya Karang yang merupakan bagian dari pengembangan Karangasem. Seperti karena dia di sini berada di kota pesisir, dia di sini Karang Ujung. Tidak ada kaitannya dengan terumbu karang ya, tapi memang di situ Karang Ujung. Nah, dengan terbangnya dia ke arah sini, kami sedikit memprediksi bahwa kemungkinan dia mencari lokasi yang memang spot-spot hijaunya memang sini memang lebih terkenal ya, karena namanya orang Hindu itu agak sedikit aware dan care dengan beberapa tanaman, terutama ada kelompok. Nah, saya akhirnya menduga bahwa mereka kesini ada satu pohon beringin besar yang memang dekat satu pura di sini, pura utamanya di wilayah Karang Ujung. Yang bisa jadi apakah mereka itu memang terbang waktu ke timur tuh menuju ke sini, sekaligus menjadikan lokasi ini adalah sebagai tempat pakannya pada saat berbuah ya. Karena musim berbuah, pakan dari sebagian burung-burung punai adalah salah satunya adalah beringin. Sementara kalau di sini, di wilayah Meninting sini ada juga kuburan yang sempat kita kunjung lihat di sini. Beringin besarnya ada 3, tapi tidak pernah kelihatan tuh punai sama sekali. Nah, sementara kami belum sempat melakukan di sini. Ini baru hanya prediksi sementara ya, karena melihat dari arah terbangnya mereka ke sana. Apakah memang beringin saat ini sedang berbuah lebat di sini, sehingga mereka menjadikan ini adalah lokasi kawasan pakan strategisnya, atau justru ini lokasi cadangannya, sementara mereka juga bisa terbang ke sini, ke kiri kanannya sini ya, kemana-mana maupun. Karena terkait dengan jenis-jenis buah yang juga dikembangkan oleh Dinas Pertamanan Kota, tidak hanya tanaman-tanaman keras saja sepanjang jalan, tapi sekarang sudah mulai disusipi beberapa jenis kelompok pepohonan pakan bagi burung, terutama misalnya kersen itu ya, sekarang sudah mulai dipasang. Termasuk juga ada beberapa sawo kecil seperti itu, dan jenis buah-buahan kecil-kecil yang lain yang memang bisa dimakan oleh burung. Jadi seperti ini ya, simulasi dari lokasi peta sementara yang kita bisa prediksikan. Kemungkinan dari kesempatan lain ya, ini tadi yang sudah saya katakan bahwa berburunya di kelas luar galaksi tidak hanya sekedar mengejar target burung berapa ekornya harus banyak, tidak seperti itu, karena memang di sini dicampur dengan kegiatan mengamati perilaku yang bagian dari kegiatan bird watching itu sendiri. Ya, kalaupun berburu itu hanya sekedar kegiatan-kegiatan tambahan. Ya, bisa dikatakan tagline-nya semacam ini. Kelas luar adalah jalan ninjaku. Oke, sekiranya seperti itu gampangnya.
Dan terima kasih sudah nyimak, bahwa sudah mau mengikuti kegiatan-kegiatan kami selama ini. Dan tentunya like, comment, and share jika memang ini menjadi satu wacana menarik dan bisa kami kembangkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan konten yang bersifat pendidikan, tentunya untuk materi-materi outdoor dan terkait dengan itu. Salam silaturahmi maya, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.